Selamat pagi rekan-rekan remaja pemuda yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mengikuti dan memulai ibadah kita di hari ini, maka bersama-sama mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengawali ibadah kita di hari ini dengan kita menaikkan pujian "Kita Masuk Rumahnya". Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Bait yang ketiga. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kebaktian kita pada pagi hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi semuanya, Shalom, kiranya damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menyertai kita. Dalam hidup ini, Tuhan Yesus telah banyak menyediakan ruang bagi kehidupan kita. Bagaimanapun peristiwa hidup yang kita alami, baik sukacita, duka cita, pergumulan, dan keresahan kita, maka kita dapat hadir dalam ruang bersama dengan Tuhan. Melalui tema ibadah hari ini, memberi ruang yang aman. Tuhan telah memberikan ruang keamanan dan kesejukan. Maka marilah kita juga mau menyediakan diri kita untuk membuka ruang bagi sesama. Mari kita angkat pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu.
Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Rekan-rekan semua, saat ini Tuhan mengundang kita, saudara dan saya, untuk bersama-sama mengakui dosa kita di hadapannya. Maka saat ini saya memberikan kesempatan bagi kita untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah terbesar Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa memelihara dan membentuk setiap dari kami. Namun seringkali Tuhan, di dalam pembentukan Tuhan, kami lalai, kami melakukan kesalahan dan dosa, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, baik dalam tutur kata, pikiran, dan tindakan kami. Saat ini kami tertunduk di hadapan-Mu, kami merendahkan diri kami, bahwa kami hanyalah manusia yang sangat terbatas. Kami memohon pengampunan dari Tuhan. Kami percaya bahwa karya keselamatan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Seringkali dalam hidup ini kami tidak meluangkan waktu untuk Tuhan. Kami sibuk dengan kesibukan kami masing-masing. Kami mementingkan apa yang menjadi keinginan kami. Sehingga kami melupakan waktu kami bersama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami juga tidak jarang justru banyak mengeluh dan tidak bersyukur atas banyaknya berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin kami hanya ingat kepada Tuhan ketika kami sedang mengalami banyak pergumulan dan perkara. Kami lupa bahwa di dalam peristiwa hidup yang kami alami, Tuhan sedang bekerja atas kehidupan kami. Dan berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Maka saat ini ampunilah kami Tuhan. Tuhan, jauhkan kami dari segala keinginan untuk mementingkan kami sendiri. Kami perlu membuka hati, telinga, dan mata kami, bahwa banyak orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan, banyak orang-orang di sekitar kami yang memerlukan pertolongan dari kami. Maka pakailah hidup kami, sehingga kami mampu menjadi berkat atas sesama kami. Inilah permohonan doa kami, inilah pengakuan dosa kami. Amin. Mari kita meresponi dengan menaikkan pujian tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang 116 ayat 5 sampai 7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita saling memberikan salam damai. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian Berikanku Hati. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa untuk kita merenungkan firman-Nya. Kami datang kepadamu Tuhan, di tengah segala
begitu banyak yang kami pikirkan di kehidupan ini. Baik relasi kami dengan teman-teman kami, relasi kami dengan teman dekat kami, relasi kami dengan teman kuliah, teman kerja kami yang seringkali juga menyita pikiran kami. Tapi hari ini kami ingin fokus dengan relasi kami dengan Engkau. Kami ingin mendengarkan apa yang Engkau kehendaki di tengah kehidupan kami saat ini. Karena mungkin hidup kami sudah sangat sibuk, bukan sekedar bekerja, belajar, dan sebagainya. Kami juga terlalu sibuk dengan dunia kami sendiri. Sehingga kepekaan dari Tuhan yang kami butuhkan saat ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi buat kita semua. Mari kita ambil Alkitab kita dan kita membacanya. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Mari kita membacanya bersama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan siap untuk merenungkannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi kembali. Seperti yang sudah disinggung oleh Kak Febri tadi, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu memberi ruang yang aman. Dan ruang yang kita maksudkan saat ini bukan sebuah tempat, ruang kamar, ruang kelas, atau ruang kebaktian, tetapi ruang di dalam hati kita. Waduh, sudah masalah-masalah sensitif ini ya, yaitu ketika di dalam ruang hati kita, kita bisa merasakan rasa aman dan tenang. Kita tidak merasa terganggu bagian keamanan dan ketenangan hati kita, kemudian kita merasa insecure dengan keadaan yang di sekitar kita atau keadaan yang sedang kita alami saat ini. Dan tanda-tanda kita merasa insecure adalah ketika kita mulai merasa cemas dan panik. Biasanya apa sih yang buat kita merasa cemas dan panik? Kalau sekolah online biasanya ketika guru-guru akan mulai dengan kata-kata seperti ini. Oke, kalau begitu jika semua sudah mengikuti materi ini, saya akan melakukan tanya jawab. Nah, siapakah yang beruntung dipanggil? Mulai disitulah kemudian timbul perasaan cemas-cemas ya, panik. Aduh, jangan saya deh. Malu nih karena dari tadi sebenarnya saya ngikutin pelajaran ini. Gurunya lagi ngomong apa, dosennya lagi ngomong apa. Terus kalau saya ditanya, matilah sudah. Karena saya tidak bisa menjawab apa yang sedang ditanyakan. Atau ketika kita harus membangun relasi dengan sesama kita. 2 tahun ini bukan masa yang mudah buat kita. Memang akhirnya kita bisa beradaptasi dengan baik. Tapi harus kita akui dengan jujur, di bagian relasi kita sangat keteteran. Kita bingung bagaimana kemudian caranya membangun komunikasi, membangun diskusi. Apalagi ketika dalam proses belajar kita diminta untuk membuat kelompok kecil dan kemudian kita menyiapkan presentasi. Seringkali kita temukan suasana ruang diskusi itu hening, senyap, krik. Padahal biasanya kita mampu berbicara dan mengungkapkan pendapat kita dengan baik. Dan mulailah kita merasa tidak aman dalam ruang belajar, ruang relasi kita. Dan itulah yang kita hadapi saat ini. Kita rentan dengan rasa tidak aman dan
tidak nyaman. Baik dalam lingkup pergaulan kita, baik dalam tempat pendidikan, atau sebenarnya tidak jarang juga di public area. Kalau kita pergi ke kafe misalnya, ke tempat makan biasanya, jangan salah. Kadang-kadang anak muda pun merasa tidak aman dan tidak nyaman. Dia melihat orang di sekitar dia mungkin berpakaian yang lebih wow atau tampilannya lebih keren, dan mulailah kita merasa insecure dengan diri kita. Dan kenapa bisa muncul perasaan-perasaan itu? Bisa jadi karena kita tidak pede. Kita tidak mengerti apa yang sedang kita hadapi. Di kelas kita tidak pede, tidak yakin dengan pelajaran yang sedang kita ikuti. Dalam diskusi pun kita tidak memahami konsep yang sedang kita bahas. Dan bisa jadi kita merasa terasing dengan keadaan itu. Kita yang terutama memasuki di masa transisi ini dari SMP menuju SMA, dari SMA menuju kuliah, dan berbaur dan belajar dengan orang-orang asing yang tidak kita kenal dan tidak pernah kita jumpai secara langsung di dalam kelas-kelas kita. Dan pasti keadaan itu membuat kita rentan dengan perasaan terasing, dan kalau kita tidak mampu bertahan, kita masih proses bergaul dan akhirnya kita merasa saya kurang diterima nih, dan timbullah perasaan tertolak itu. Nah, akhirnya tersisa di mana tempat aman kita? Di rumah biasanya. Karena satu-satunya tempat kita bisa sedikit rileks, sedikit santai, sedikit lebih bisa menikmati keseharian kita tanpa harus effort yang luar biasa tadi itu, hanya kita dapatkan di rumah atau bahkan lebih spesifik di ruang kamar kita. Pertanyaannya, bagaimana ternyata jika di rumah tidak memberikan ruang aman yang kita butuhkan? Dan seringkali juga ternyata di dalam rumah pun kita merasa tidak aman dan nyaman. Mari kita sedikit melihat dan memandang dari sudut orang tua, bisa ayah, ibu, atau pengasuh. Mengapa bisa terjadi rasa tidak aman dan nyaman di dalam rumah? Dalam bacaan kita tadi, ternyata Rasul Paulus mengingatkan kepada kami ya. Kali ini kakak mengganti katanya. Dari kita menjadi kami, yaitu mengingatkan kepada kami sebagai orang tua untuk mendidik anak dalam kasih dan tidak membangkitkan amarah kalian. Melainkan kami juga diminta mendidik kalian dengan tertib dan dalam pengajaran. Dan ternyata adik-adik, ini bukan hal yang mudah untuk kami orang tua lakukan. Baik sebagai guru, ayah, ibu maupun pengasuh. Karena seringkali kalau mau jujur, ada saja hal-hal yang memicu emosi kami. Apalagi kalau pengalaman sebagai guru ya, mengajar dan kemudian dengan cara online ini kami tidak tahu kita berada di dunia yang sama ya, frekuensi yang sama, masih hal yang sama. Terus mulai memberikan umpan kepada kalian, mengajak berdiskusi, dan sepertinya ternyata sedang bicara sendiri. Ada si A dipanggil 3 kali tidak menjawab. Terus kemudian si B dipanggil paling khas dari siswa. Can you repeat again the question? I having problem with my internet connection, so that's why I cannot hear you clearly. Kakak coba bahasakan Indonesia ya. Boleh diulangi pertanyaannya Miss? Soalnya suara Miss gak kedengaran jelas. Ada gangguan internet di tempat saya. Padahal bisa jadi dia tidak mendengarkan. Nah, sekali 2 kali oke ya. Tapi kalau 3 kali, terus kita di sisi sini sudah teriak-teriak ya. Bagaimana Kak Febri ya? Terus masa dari tadi sampai 5 kali ini connection internetnya bermasalah. Mulailah emosi naik ya.
Dan mengajar dengan kasih itu agak susah. Tapi itulah yang terjadi. Dan kadang-kadang bisa jadi karena situasi dan keadaan sehingga ideal tadi yang diminta oleh Rasul Paulus cukup sulit di sisi kami sebagai orang tua. Begitupun juga dengan pengasuh. Bisa jadi proses meminta mengumpulkan handphone adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Karena kalian begitu sangat erat relasinya dengan handphone kalian. Yang lain boleh diambil Kak, tapi ini jangan diambil, ya kan? Atau bangun pagi dan sebagainya. Begitupun juga dengan orang tua. Di mana kami berusaha berjuang mengatasi gap kami dengan teknologi, terus menyesuaikan diri, dan itu bukan hal yang mudah. Di rumah pun tiba-tiba mungkin orang tua menerima ada informasi anak tidak sekolah online sudah berhari-hari. Padahal di rumah terlihat di kamar sedang menatap komputer. Nah, macam-macam sehingga situasi-situasi yang memicu emosi kami sulit melakukan nasihat Rasul Paulus, yaitu jangan membangkitkan amarah kami. Dan kadang kami, kakak mewakili orang tua, meminta maaf ya, reaksi kami bisa membuat kalian sedih, kecewa, ataupun sakit hati. Dan macam-macam lainnya. Dan kadang juga sebagai orang tua, karena kami punya harapan kepada kalian, kami penuh dengan tuntutan tanpa menyadari kalian masing-masing punya warna dan kekhasannya sendiri. Tetapi ternyata di firman Tuhan kali ini kita diingatkan yaitu belajar tidak membangkitkan amarah dan emosi dari anak-anak. Yaitu kami diberikan batas garis yang jelas, terutama jangan membangkitkan amarah kalian. Nah, tadi adalah harapan bagi orang tua untuk bagaimana dia bersikap kepada anak-anaknya. Sementara ruang aman ini adalah ruang kita bersama yang harus diupayakan oleh dua belah pihak. Jadi bagaimana seharusnya juga anak-anak bisa menjaga emosi dari orang tuanya. Seringkali, diharapkan kepada anak-anak yaitu mereka pun juga kepada anggota remaja dan pemuda ya, diminta untuk lebih bisa mengontrol perilakunya. Yaitu apa nih ya? Kalian diminta untuk lebih taat. Taat itu macam-macam. Tetapi tentunya kalian tahu apa maksud dari taat. Dengan harapan kalian mengikuti apa peraturan yang diharapkan dari sekolah, dari rumah maupun dari asrama. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan untuk sopan. Nah, ini yang paling sulit. Karena batas sopan antara orang dewasa dan anak muda itu kadang-kadang beda jauh. Terutama ketika kalian merasa sudah menjawab dengan wajar, dengan baik. Tapi yang ditangkap oleh orang dewasa, jangan marah-marah, gak usah teriak-teriak dan sebagainya. Sehingga inilah rentan konflik. Diharapkan anak muda pun juga belajar untuk memahami bagaimana berelasi dan berkomunikasi dengan sopan. Dan kemudian menjaga diri tentunya dalam pergaulan. Kalian tahu batas di mana kalian boleh berteman dengan siapapun, tapi apa yang kamu tidak boleh tiru dan ikuti dalam pergaulan kami. Bukan lagi zaman kakak ya, pergaulan itu keluar, pergi main. Sebenarnya ada juga yang lebih berbahaya dalam pergaulan saat ini, yaitu pergaulan yang ada di dalam gadget kamu. Kamu bisa saja kan berteman dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja,
Dan seringkali membangun relasi yang cukup dekat dengan siapa saja yang belum tentu itu baik buat kamu. Dan bisa lebih lagi membahayakan untuk kamu. Apakah kamu sudah mampu membatasi dan menjaga diri dalam pergaulan itu? Dan yang terakhir, ketika kita mengharapkan di rumah orang tua mencukupkan segala sesuatu kepada kita, baik ayah, ibu, dan pengasuh, apakah kita juga sudah memberikan bantuan kita bagi mereka? Meringankan beban kerja mereka. Seringkali konflik kecil-kecil juga terjadi loh dalam persoalan bantu-membantu ini. Kita kurang peka akan kebutuhan orang tua di rumah kita. Apa sih yang mereka inginkan? Pertolongan apa yang mereka inginkan? Sehingga suasana rumah, kondisi rumah itu sama-sama nyaman dan kondusif untuk kita nikmati bersama. Oleh karena itu adik-adik, mari kita menyadari jika rumah adalah ruang ternyaman, teraman buat kita di tengah segala situasi kehidupan yang naik turun ini, kita juga punya peran untuk menciptakan agar rumah itu menjadi ruang aman bersama-sama. Aman dan damai di mana kita dalam keluarga membangun relasi dengan baik dan bisa merasakan sukacita di dalam Tuhan. Tentu tadi kita sudah menyampaikan harapan dan doa kita kepada orang tua. Menahan amarah, menahan emosi dan mengontrol diri. Sekarang bagian kamu. Apakah kamu juga mampu untuk bersikap taat, sopan, menjaga diri, dan peka akan pertolongan apa yang dibutuhkan oleh keluarga kamu, oleh anggota rumah kamu? Mari kita sama-sama menciptakan ruang aman di rumah kita sehingga kasih Tuhan boleh terasa antara kita satu dengan yang lain. Bukan lagi amarah, sakit hati, kata-kata yang tidak pantas kita ucapkan satu dengan yang lain. Tuhan berkati kita semua. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan untuk duduk kembali. Saat ini Kak Febri dan juga mewakili teman-teman semua yang bertugas di sini mengucapkan selamat ulang tahun bagi rekan-rekan remaja, pemuda yang usianya bertambah dari tanggal 21 Maret sampai dengan 27 Maret. Kiranya dengan usia yang baru kita dapat semakin menjadi pribadi yang lebih baik dan tentu jadi berkat untuk sesama. Saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Teman-teman, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan Kau kumpulkan kami pagi hari ini bersama beribadah. Tuhan, saat ini kami mau berdoa
untuk sekolah onsite yang akan dimulai lagi hari Senin besok. Tuhan berkati kami semua yang kembali mengikuti sekolah ini. Tuhan yang berkati, Tuhan beri kami kesadaran, kemampuan untuk mengikuti prokes dengan baik. Baik kami yang bersekolah, baik guru-guru yang mengajar. Tuhan berkati semuanya, Tuhan berikan keamanan, berikan kesehatan dalam kami mengikuti sekolah onsite ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk UTS yang sudah selesai kemarin. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami boleh mempersiapkan untuk ikut UTS dengan baik. Tuhan juga sudah memimpin dalam mengikuti UTS. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk hasilnya. Tuhan yang berkati, kami boleh mendapatkan hasil yang baik dari semua UTS yang kami ikuti. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk para pemuda yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Kau tahu segala kerinduan dari pemuda untuk bekerja sesuai dengan minat masing-masing. Tuhan yang berkati, Tuhan tunjukkan mereka boleh mendapatkan lowongan pekerjaan, info lowongan pekerjaan, kemudian berkati dalam proses memasukkan lamarannya, berkati juga dalam proses interviewnya Tuhan, agar pada akhirnya Tuhan yang memimpin, memberkati dan menunjukkan pekerjaan yang cocok bagi masing-masing orang. Kami juga berdoa untuk pemuda yang juga sudah menekuni suatu pekerjaan. Tuhan berkati, beri hikmat dalam melakukan segala pekerjaan tiap hari. Beri kemampuan yang daripada Tuhan. Kami boleh melakukannya dengan sebaik-baiknya Tuhan. Boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita pada ibadah hari ini melalui kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Teman-teman nanti bisa scan QR dari layar yang sudah tersedia di Zoom. Dan seraya kita mempersiapkan persembahan, mari kita menaikkan pujian. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami.
untuk materi yang tidak terhitung yang Tuhan telah nyatakan di dalam setiap usaha dan pekerjaan ataupun tugas tanggung jawab melalui orang tua, melalui keluarga atau sesama kami. Saat ini kami memberikan sebagian dari berkat Tuhan. Maka pakailah berkat-Mu ini Tuhan, persembahan-Mu ini menjadi perpanjangan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami dan terlebih untuk memperluas kerajaan-Mu di sorga melalui pelayanan di GKI Pastor ini. Ajari kami untuk selalu bersyukur dan senantiasa menikmati berkat Tuhan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita telah sama-sama belajar bahwa sebagai remaja pemuda Kristen, marilah kita memberi hati kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui keluarga, melalui sesama, dan terlebih kita menyediakan hati untuk Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang keras hati, tetapi kita mau menjadi ruang bagi orang-orang di sekitar kami, di sekitar kita semua, dan juga menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita naikkan pujian sebagai pengutusan Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin.
dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat hening sejenak. Rekan-rekan semua, ibadah kita hari ini telah selesai. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan yang ada di Zoom ataupun rekan-rekan yang nanti akan mengikuti via YouTube. Kiranya firman Tuhan yang dibagikan oleh Kak Joyce makin memberkati kita semua. Kita jumpa lagi dalam ibadah remaja pemuda minggu depan. Jaga kesehatan selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.